Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Agustina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang HOTS, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir yang memeriksa dan mengevaluasi semua aspek situasi atau masalah, termasuk di dalamnya mengumpulkan, mengingat, dan menganalisa informasi. Creative thinking yaitu berpikir kreatif dan reflektif. Di sini ada 6 tingkat kognitif yang dikemukakan oleh Bloom yang disebut taksonomi Bloom. Kemudian direvisi oleh muridnya yang bernama Anderson sehingga berubah menjadi taksonomi Anderson. Menurut Bloom, tingkat kognitif yang paling bawah adalah knowledge. Tingkat yang paling atas adalah evaluation. Kemudian direvisi oleh Anderson yang menurutnya tingkat kognitif yang paling bawah adalah remembering, tingkat yang paling atas adalah creating. Di sini kita sama-sama melihat piramidanya kognitif taksonomi Bloom. Namanya tidak berubah karena ia adalah penemu pertama. Di sini kita akan membahas satu persatu tingkat kognitif. Yang paling bawah ada remembering, mengingat, understanding, memahami, applying, menerapkan, analyzing, menganalisis, evaluating, evaluasi, dan yang paling atas creating, kreasi. Di Pusat Penilaian Pendidikan, 6 tingkat kognitif dikelompokkan ke dalam 3 level, yaitu level pertama pemahaman, tingkat kognitifnya mengingat C1 dan memahami C2, yang disebut LOTS. Level kedua penerapan, tingkat kognitifnya menerapkan C3 atau disebut MODS. Kemudian di level ketiga, penalaran, tingkat kognitifnya menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6 atau disebut HOTS. Level kognitif dan karakteristik soal. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman. Karakteristik soalnya, pengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Yang kedua, aplikasi, karakteristik soalnya, menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, penalaran, menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan, memprediksi dan refleksi, menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Bentuk soal HOTS bisa berupa pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, uraian, unjuk kerja, dan yang terakhir, portofolio. Isi soal HOTS. Yang pertama, ada stimulus. Dapat berupa wacana, ilustrasi, gambar, tabel data, grafik, informasi, diagram, dan lain-lain yang menarik. Yang kedua, ada stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari dan kebaruan. Yang ketiga, pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Yang keempat, tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda atau uraian atau isian. Contoh soal HOTS. Nah, yang pertama ada contoh soal HOTS
pemecahan masalah. Bentuk soalnya PKN SMA. Yang kedua, contoh soal HOTS mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks lain dalam bentuk soal matematika SMA. Yang ketiga, contoh soal HOTS memproses dan menerapkan informasi. Bentuk soalnya geografi SMA. Dan yang keempat, bentuk soal HOTS menyimpulkan dan mengambil keputusan. Bentuk soalnya fisika SMA. Sampai di sini penjelasan saya tentang HOTS. Salah dan kurangnya saat penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.